Lupakan semua strategi jualan kamu, karena kalau kamu nggak pernah bikin analisa kompetitor, semua strategi jualan yang udah kamu buat itu pasti nggak akan efektif. Sini aku share tutorial bikin analisa kompetitor yang gampang banget, cuma 5 langkah aja kelar. Let's go! Langkah untuk lakukan analisa kompetitor, aku bagi jadi 5 bagian. Yang pertama, bandingkan harga. Yang kedua, kelebihan dan kelemahan. 3. Harga. 4. Strategi marketing. Dan 5. Customer journey. Percaya deh, cukup 5 langkah ini aja, kamu sudah bisa belajar dari gerak-gerik kompetitor dan kamu bisa bikin biar produk kamu lebih unggul dari mereka. Yuk langsung kita mulai. Hampir lupa, gimana kita bisa lakukan analisa kompetitor kalau kamu aja belum tahu siapa kompetitornya. Nah, kita harus cari dulu nih kompetitor kamu siapa aja. Nah, kalau kamu bingung mau mulai dari mana, coba kamu bayangkan kalau sekarang kamu adalah calon customer kamu yang lagi mencari produk kamu. Nah, misalnya bisnis kamu nih lagi mau jualan sendal wanita. Nah, coba kamu bayangin kalau kamu ini customer yang lagi mau beli sendal wanita. Coba kamu searching di Google, di Instagram, di TikTok, di Marketplace, sampai kamu ketemu toko-toko lain yang jual sendal wanita juga. Pasti muncul banyak banget kan? Nah, tapi gak semuanya bisa kamu anggap sebagai kompetitor. Karena yang bisa kamu anggap sebagai kompetitor langsung untuk bisnis kamu adalah bisnis-bisnis yang menjual produk yang serupa ke target market yang mirip-mirip. Nah, maksudnya gini nih, kalau kamu ini local brand gitu ya, bisnis UMKM yang menjual sendal wanita, of course kamu nggak bisa menganggap kalau kompetitor kamu itu sendal Hermes gitu misalnya. Nah, kan nggak apple to apple gitu ya. Nah, coba kamu pilih beberapa brand lokal yang jual sendal wanita juga, biar seimbang kayak gitu, biar fair gitu saat kamu bandingin. Nah, coba kamu cari minimum 3 kompetitor yang menjual produk serupa dengan kamu ke target market yang mirip-mirip. Oke, kalau udah ketemu, baru kita bisa masuk ke analisa kompetitornya. Dan langkah pertama adalah bandingkan produk. Yang namanya kompetitor, pasti produknya mirip-mirip ya, serupa. Nah, tapi serupa itu tak sama. Dan kamu harus perhatikan perbedaannya apa, kayak gitu. Oke, coba kamu perhatikan produknya apa saja yang beda. Dan juga, gak cuma lihat produknya doang, tapi hal-hal yang melengkapi produk tersebut. Oke, seperti perlengkapan, fasilitas, mungkin packaging, atau ada layanan, atau bahkan hal-hal seperti apakah ada garansi, apakah bisa retur. Nah, hal-hal seperti itu harus kamu perhatikan, oke? Nah, biar nggak bingung, yuk langsung aku contohin. Ini untuk contoh aja, aku kasih 2 kompetitor, dan yang di paling kanan itu adalah misalnya bisnis kamu gitu ya. Nah, ini untuk produk sendal wanita lah, biar gampang kayak gitu. Nah, misalnya kompetitor pertama, kamu perhatikan kalau dia itu jual sendal wanita aneka gaya, dengan pilihan model yang banyak, bisa retur, dan bisa tuker size. Nah, kompetitor yang kedua, itu dia jual sendal wanita, tapi gayanya itu lebih sporty, untuk aktif kayak gitu ya, mungkin untuk jogging atau apa gitu. Nah, dia tuh punya sole yang empuk dengan bahan yang breathable kayak gitu. Tapi pilihan modelnya itu terbatas gitu. Nah, sedangkan bisnis kamu itu fokus di sendal wanita gaya feminim gitu ya. Nah, sendalnya santai tapi masih ada heelsnya dikit biar kelihatan elegan. Nah, kamu juga bisa tuker size dan kamu juga memiliki ukuran yang lengkap. Nah, contohnya seperti ini. Next, lanjut ke membandingkan kelebihan dan kekurangan gitu ya. Nah, kalau kelebihan, coba kamu pikir apa sih keunikan yang paling nonjol dari kompetitor kamu. Nah, kalau kekurangan, cara paling gampang itu coba kamu searching di Marketplace dan kamu cari review bintang 1 sampai bintang 3. Di situ biasanya kelihatan keluhan customer itu rata-rata apa tentang produk kompetitor kamu kayak gitu. Nah, kalau misalnya kompetitor kamu itu tidak ada di Marketplace, coba kamu searching di komen Instagram atau komen TikTok, atau bahkan kamu cari honest review dari customer yang udah pernah pakai produk tersebut. Kita lanjut pakai contoh yang tadi gitu ya. Nah, misalnya kompetitor 1, kelebihannya itu dia memiliki banyak pilihan warna, terus ukurannya juga banyak, tinggi heels dan model, pokoknya banyak pilihan lah. Produknya juga banyak, dan dia juga memiliki pabrik sendiri. Nah, tapi kelemahannya, bahannya itu kaku dan juga kurang awet. Nah, kompetitor kedua, itu dia kelebihannya adalah nyaman untuk dipakai jarak jauh, apalagi outdoor. Bahannya juga premium dan unik, tapi kelemahannya itu pilihan modelnya terbatas.
Nah, sedangkan bisnis kamu, kelebihannya itu kamu memiliki sendal dengan opsi heels up to 12 cm, which is lumayan langka gitu ya. Dan bahannya juga kokoh tapi tetap nyaman. Dan kelemahan kamu itu pilihan modelnya terbatas. Sebelum aku lanjut ke analisa harga, kalau kamu suka belajar tentang bisnis atau keuangan, jangan lupa untuk like dan subscribe biar kamu nggak ketinggalan video berikutnya. Analisa harga itu bukan sesimpel harganya mahal atau harganya murah, tapi kamu juga harus bisa kasih kisaran harga kompetitor kamu itu dari berapa sampai berapa, dan juga lebih pentingnya lagi, kamu harus kira-kira perhatikan strategi harga apa yang lagi dipakai oleh kompetitor kamu. Nah, kalau kamu belum tahu di luar sana itu ada strategi harga apa aja, nah kamu bisa nonton di videoku yang ini gitu ya, nanti aku kasih linknya di atas gitu. Nah, tapi kira-kira analisa harga itu kurang lebih seperti ini aku contohin. Contohnya, lanjut masih pakai sendal wanita tadi, kompetitor yang pertama itu kisaran harganya itu dari 70.000 sampai 150.000. Nah, strategi harganya itu dia pakai strategi affordable gitu ya, dan juga menggunakan strategi penetration pricing atau menggunakan harga yang rendah, relatif rendah untuk menembus pasar atau untuk merebut pangsa pasar kayak gitu. Nah, untuk kompetitor 2, dia itu kisaran harganya 200 sampai 400.000. Nah, dia itu strategi pasang harganya itu agak tinggi gitu, tapi dia sering mengadakan diskon. Oke, nah kalau misalnya bisnis kamu, gini contohnya gitu ya, kisaran harganya dari 150.000 sampai 250.000, dan kamu itu kadang-kadang suka mengadakan diskon, tapi cuman tanggal kembar saja. Next, kita masuk ke yang lebih rumit ya, yaitu strategi konten. Nah, kalau kita bahas analisa strategi konten, kayaknya ini bakal panjang banget, jadi aku bakal simplify ke beberapa poin yang paling penting aja. Pertama, kamu perhatikan kompetitor kamu itu aktif posting di platform apa aja dan postingnya itu seberapa sering. Nah, habis itu perhatikan juga isi kontennya. Mereka postnya itu rata-rata dalam format apa? Misalnya, apakah mereka sering posting story, video, reels, carousel, atau foto, atau bagaimana. Lalu, kamu juga perhatikan konten seperti apa yang mereka buat. Apakah mereka itu banyak foto katalog, atau mungkin video review produk, testimoni customer, atau seperti apa. Nah, selain itu, kamu perhatikan juga bahasa yang digunakan di copywriting mereka. Apakah bahasa gaul, bahasa formal, bahasa tongkrongan, karena biasanya pasti bakal memberikan beberapa insight berguna yang bisa kamu amati, tiru, dan modifikasi untuk bisnis kamu sendiri. Aku contohin lagi, misalnya si kompetitor 1 itu posting 7 kali seminggu di Instagram dan TikTok. Bahasanya itu santai, girly gitu. Nah, dan mayoritas kontennya itu foto dan video review produk. Nah, tapi kompetitor 2 itu postingnya misalnya 3 kali seminggu di Instagram, bahasanya kasual, gaul, santai, mayoritas foto, testimoni customer, dan juga video pendek gitu. Nah, kalau kamu, misalnya kamu posting 5 kali seminggu di Instagram dengan bahasa yang girly, mayoritas itu foto produk dan video produk reels. Yang kelima itu customer journey. Coba kamu perhatikan apa saja langkah yang dilewati customer dari pertama kali menemukan produk tersebut sampai dia akhirnya memutuskan untuk beli sampai dia check out. Nah, itu prosesnya seperti apa? Apakah semuanya full online? Apakah harus melewati proses konsultasi? Apakah bisa belanja offline? Nah, coba kamu perhatikan. Contoh lagi, misalnya si kompetitor 1 itu customer melewati langkah seperti ini. Pertama, lihat konten di IG, habis itu check out di marketplace atau di website. Dan kalau misalnya di website, bisa daftar member dan bisa mendapatkan diskon. Oke? Nah, kompetitor 2 itu biasanya customer lihat konten di Instagram, lalu order via marketplace atau WhatsApp. Nah, tapi kompetitor 2 itu juga memiliki toko offline dan bisa konsultasi dulu untuk model sendal yang cocok. Nah, kalau misalnya kamu mungkin customer journey-nya itu lihat konten di IG, order di marketplace atau WhatsApp, masih sederhana kayak gitu. Nah, mungkin ada sesuatu yang bisa kamu comot dari kompetitor kamu. Kalau sekarang tabelnya itu udah lengkap, mungkin kamu udah mulai pikir, nah kalau gitu analisa kompetitor itu sebenarnya buat apa sih? Nah, kita udah capek-capek cari info ini gimana caranya kita bisa bikin strategi untuk bisnis kita berdasarkan informasi ini? Nah, setelah kamu melakukan analisa kompetitor, kamu coba perhatikan
apa yang jadi keunggulan kompetitor kamu. Nah, di situ biasanya muncul ide-ide yang bisa kamu terapkan juga ke bisnis kamu. Dan juga kamu perhatikan kelemahannya kompetitor kamu. Kompetitormu tuh masih kurang di mana. Nah, biasanya di situ kamu bakal menemukan peluang yang bisa kamu jadikan sebagai faktor pembeda untuk bisnis kamu. Nah, dari 5 langkah tadi yang udah aku jelasin, coba kamu perhatikan, oke, dan kamu pikir apa yang bisa kamu terapkan untuk bisnis kamu, oke? Karena yang namanya kompetitor itu sebenarnya kita perlu jadikan mereka itu tempat belajar, oke? Bukan tempat untuk rasa iri atau insecure sampai kita lupa untuk fokus ke bisnis kita sendiri, oke? Nah, mungkin kamu sekarang bingung, harus seberapa sering sih melakukan analisa kompetitor seperti ini? Nah, kalau menurut aku sih of course, saat kamu pertama kali mulai bisnis gitu ya, kamu harus melakukan analisa kompetitor, biar kamu tahu kompetitor kamu itu seperti apa. Oke, nah setelah bisnis kamu sudah jalan gitu ya, mungkin kamu bisa lakukan analisa kompetitor minimum 1 kali setahun gitu. Tapi menurut aku maksimum 6 bulan sekali gitu. Jangan sampai terlalu sering juga, karena nanti kalau terlalu sering, kebanyakan waktu habis untuk mikirin kompetitor dan kamu lupa untuk bikin strategi untuk bisnismu sendiri. Kalau kamu sudah nonton sampai sini, aku anggap kamu udah jago lah ya analisa kompetitor. Tapi ingat, kamu belum bikin strategi apa-apa nih untuk bisnis kamu. Nah, that's why langkah selanjutnya adalah untuk nonton videoku yang ini di mana aku share tutorial bikin SWOT analisis biar kamu bisa bikin strategi yang paling cocok sesuai dengan kelebihan dan kekurangan bisnis kamu. Thanks for watching dan sampai jumpa lagi di videoku yang ini.